Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dari Rado Institute. Kita kembali mengudara menyampaikan literasi-literasi tridharma perguruan tinggi yang kita sebar melalui dunia maya. Semoga dimanapun mahasiswa berada dapat menikmati, dapat menjadikan ini sebagai motivasi untuk dapat menghasilkan karya-karya riset yang bermutu. Suatu riset artikel yang kita bahas beberapa pertemuan lalu yang berisikan tentang model peluang survival power variable distribution. Kita sudah bahas dua pertemuan tentang model ini. Yang pertama kita bahas model survival power variable distribution secara real berdasarkan suatu riset artikel yang kita jumpai, lalu kita bandingkan dengan model-model 3 parameter terbitan dari karya dari Rado Institute, diantaranya adalah EX Power Rado Institute Distribution. Pada pertemuan kali ini kita akan coba pertajam lagi kajian tentang pemodelan survival power distribution ini. Kita tidak menggunakan metode klasik atau metode maksimum likelihood, tetapi kita menggunakan teknik Bayesian Markov Chain Monte Carlo atau MCMC untuk menjalankan model yang dimaksud. Kita tahu bahwa teknik Bayesian MCMC ini tergantung kepada kekuatan coding komputer dan juga tergantung kepada kekuatan fasilitas. Kecanggihan fasilitas tentu sangat mempengaruhi dalam kecepatan memburning, membakar atau melakukan proses looping dari suatu coding homograma. Oke, coba kita lihat apa yang akan kita bahas pada hari ini. Tentu kita buka R kita dulu. Kita buka R kita. Nah, ini R kita. Ini adalah data yang persis yang kita miliki pada dataset 5 suatu riset artikel. Kita run data kita. Kita coba lihat data kita Z bukan X. Z. Oke, ini data kita. Setelah kita memiliki data, lalu seperti biasa kita jalankan coding fungsi likelihood. Ingat, likelihood, bukan log likelihood. Fungsi likelihood. Yang saya sorot yang berwarna biru ini adalah fungsi densitas peluang dari model survival power variable distribution, di mana ada 3 parameter di situ. Ada parameter U, T, dan I. Parameter T merujuk kepada parameter 2, parameter I merujuk pada parameter 3, dan U pada parameter 1. Oke? Dan plot RR ini menunjukkan likelihood perkaliannya plot RR. Oke? Lalu setelah kita runkan coding dari likelihood, lalu kita akan lakukan proses MCMC dengan pertama sekali memberikan nilai awal untuk parameter 1 0,1, parameter 2 1, parameter 3 1, lalu kita lakukan burning sebanyak 1000 kali, 10.000 maksudnya. Lalu berikan nilai awal untuk parameter U normal, parameter U, dan parameter U. Ini adalah error untuk ketiga parameter yang kita miliki. Lalu kita lakukan upgrade posterior density dengan cara perkalian antara fungsi likelihood yang telah kita bahas di atas dikalikan dengan priornya, prior non-informatif. Karena ada 3 model yang 3 parameter, maka ini adalah untuk parameter U, yang di bawah untuk parameter E, dan ini adalah untuk parameter E. Artinya setiap parameter itu akan memiliki 10.000 parameter. Akibat dari proses burning sebanyak 10.000 kali. Lalu kita coba. Kita tidak jalankan secara langsung karena sebelumnya telah kita jalankan. Nanti bagi pemirsa di rumah silakan saja ketik persis seperti coding. Lalu Anda jalankan sendiri. Nanti akan menghasilkan bentuk trace plot dan posterior density plot sebagai berikut. Nah, ini dia. Ada parameter alpha, parameter beta, parameter kappa. Cukup baik program kita menghasilkan parameter-parameter yang konvergen kepada satu titik kayaknya. Kita lihat ini sangat baik sekali. Kalau kita mau melihat parameter yang diinginkan, kita tinggal ketik saja perwakilan parameter menggunakan untuk alfa median U-nya, untuk beta kita gunakan median T, dan untuk kapanya median I. Lalu kita coba lihat berapa besar variabel alfa. Alfa 2,3, beta 1, dan kappa 1, lalu kita coba lihat
kebaikan atau bagaimana parameter-parameter ini kalau kita lakukan uji terhadap density plot dan kumulatif plot. Oke, ini dia warna biru. Wah, ternyata hasilnya kalau kita lihat hampir-hampir sama saja dengan metode klasik yang kita bahas sebelumnya. Artinya bahwa teknik Bayesian MCMC yang telah kita jalankan juga sukses, di mana menghasilkan density plot yang sangat baik untuk menangkap histogram, dan untuk kumulatif plot itu juga sangat baik dalam menangkap kumulatif hampiran yang berwarna abu-abu. Jadi dalam kajian-kajian Rado Institute kita lihat bahwa model-model peluang ini akan kita lakukan satu model itu dengan tiga sesi, diantaranya membahas model itu sendiri, coba bandingkan dengan model karya Rado Institute, dan yang terakhir kita coba tajamkan dengan kajian Bayesian MCMC. Oke, saya rasa apa yang kita sampaikan cukup bermanfaat. Semoga dapat dijadikan sebagai mahasiswa, dijadikan oleh mahasiswa sebagai referensi tentunya untuk melahirkan karya-karya riset yang baik. Ya, saya rasa cukup. Sekian. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.